doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu tetap diimankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini channel Andi Aki akan mengupload satu video, yaitu video laporan triwulan atau sering disebut laporan per 3 bulan sekali yang sudah menjadi tanggung jawab selaku ketua RT harus memberikan laporan kepada pimpinannya, yaitu kelurahan, dan insya Allah dari kelurahan akan diserahkan ke dinas kearsipan. Laporan seperti ini sudah terbiasa kita lakukan. Yang pertama yaitu laporan bulanan. Untuk laporan bulanan sudah kita serahkan ke kelurahan. Dan yang kedua yaitu laporan per 3 bulan sekali. Itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali di akhir. Jadi pada hari ini sahabat YouTube, kita akan membuat video tentang laporan kegiatan RT setiap 3 bulan sekali. Baiklah sahabat YouTube, kita mulai untuk laporan 3 bulan sekali. Di sini laporan sudah kami edit dan sudah kami cetak jadi berupa lembaran, dan kami buat bukunya seperti ini. Jadi kita serahkan di kelurahan dalam bentuk buku yang sudah dicetak, yang sudah dibentuk seperti yang kita lihat pada gambar seperti ini sahabat YouTube. Laporan bulanan triwulan ketua RT yaitu yang pertama, pemerintah Kota Palembang, laporan triwulan sahabat YouTube tahun 2022, laporan bulanan Januari, Februari, Maret. Ini akan kita laporkan di bulan April awal. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu laporan ini kita buat pada hari Rabu tanggal 5 April 2022. Nama ketua RT Muhammad Andi, jabatan ketua RT, alamat Puncak Sekuning, Jalan Timur, RT 02 RW 01 nomor 135, Kelurahan Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Adapun awal untuk kita laporan pembuatan laporan 3 bulan sekali, yaitu pertama, batas wilayah RT. Di sini sudah kita cantumkan dan sudah kita tulis laporan batas wilayah RT. Untuk sebelah utara yaitu perbatasan RT 03, untuk sebelah selatan perbatasan Muhajirin 5, untuk sebelah timur perbatasan RT 01 dan RT 04, dan perbatasan di barat itu perbatasan dinding Universitas Sriwijaya atau sering disebut Politeknik Unsri. Yang kedua yaitu data penduduk. Data penduduk ini kalau kita sebut biasanya bahasa kita yaitu data jumlah jiwa. Jumlah jiwa seluruh yang ada di warga RT 02 RW 01
Kelurahan Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1, tapi tidak mencakupi data warga yang tidak melapor ataupun yang hanya berdomisili. Data catatan kami di sini adalah memang benar tercatat dan memang benar bertempat tinggal di wilayah RT 02 RW 01. Seperti yang saya sebutkan di sini, jumlah penduduknya itu 622 orang. Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 317 orang. Jumlah penduduk perempuan 305 orang. Dan jumlah kepala keluarga 161 kakak. Dan di sini juga ada jumlah kelahiran pada bulan ini. Jumlah kelahiran pada bulan ini kosong. Untuk jumlah kematian pada bulan ini itu 1 orang. Jumlah penduduk yang datang pada bulan ini kosong. Jumlah penduduk pindah pada bulan ini itu 1 orang. Inilah data penduduk yang ada yang harus kita laporkan kepada pimpinan kami, yaitu kelurahan. Yang ketiga yaitu data kelompok umur, sahabat YouTube. Data kelompok umur ini, 1, usia 0 sampai 5 tahun itu berjumlah 44 orang. Yang kedua, usia 6 sampai 10 tahun itu berjumlah 55 orang. Usia 11 sampai 18 tahun itu berjumlah 76 orang. Usia 18 sampai 60 tahun itu berjumlah 408 orang. Dan usia lansia atau usia 60 tahun ke atas itu berjumlah 36 orang. Ini adalah data nomor 3. Data di nomor 4 yaitu data pendidikan dan pekerjaan warga RT 02 RW 01 Kelurahan Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1 yang ada di RT 02. Yang pertama yaitu usia 3 sampai 6 tahun yang belum masuk TK. Seperti yang kami tulis dan sudah kami catat di dalam lembaran kertas ini, untuk laki-laki berjumlah 22 orang, untuk perempuan berjumlah 6 orang. Usia yang belum masuk TK. Yang kedua yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Sedang TK playgroup. Jumlah untuk laki-laki itu berjumlah 13 orang, untuk perempuan 5 orang. Yang ketiga yaitu usia 7 sampai 18 tahun yang tidak pernah sekolah. Untuk laki-laki itu berjumlah 4 orang, untuk perempuan berjumlah 3 orang. Untuk nomor 4 yaitu usia 7 sampai 18 tahun yang sedang sekolah. Untuk laki-laki itu berjumlah 55 orang, perempuan berjumlah 66 orang. Yang kelima, usia 18 sampai 56 tahun yang tidak tamat SD kosong. Usia 18 sampai 56 tahun tidak tamat SLTP kosong. Usia 18 sampai 56 tahun tidak tamat SLTA kosong. Untuk nomor 9 yaitu tamat SD sederajat. Untuk laki-laki
yang tamat SD sederajat itu berjumlah 56 orang. Untuk perempuan itu berjumlah 52 orang. Yang 10 tamat SMP sederajat. Untuk tamat SMP sederajat jumlah laki-laki yaitu 26 orang, jumlah perempuan 52 orang. Tamat SMP sederajat untuk laki-laki 26 orang, untuk perempuan 23 orang. Untuk nomor 11 tamat SMA sederajat. Untuk laki-laki berjumlah 116 orang, untuk perempuan 103 orang. Di nomor 12 yaitu tamat D1 sederajat. Untuk laki-laki kosong, untuk perempuan kosong. Nomor 13 tamat D2 sederajat. Untuk laki-laki kosong, untuk perempuan kosong. Ke nomor 15 yaitu tamat S1 sederajat. Untuk tamat S1 sederajat, untuk laki-lakinya berjumlah 13 orang, perempuan berjumlah 12 orang. Masuk ke nomor 16 yaitu tamat S2 sederajat. Untuk laki-laki jumlahnya 2 orang, untuk perempuan 1 orang. Masuk ke nomor 17 yaitu tamat S3 sederajat. Di sini untuk laki-laki kosong, perempuan kosong. Masuk ke nomor 18 yaitu tamat SLBA. Itu juga kosong, baik laki-laki ataupun perempuan. Masuk ke nomor 19 tamat SLBB. Itu untuk laki-laki kosong, perempuan kosong. Nomor 20 tamat SLBC. Laki-laki kosong, perempuan kosong. Jadi jumlah total penduduk yang ada di RT 02 RW 01 Kelurahan Lorok Pajo seperti sudah ada di dalam data yang sudah kami print dan sudah kami salin melalui warga. Jenis pekerjaan: 1 untuk petani, laki-laki kosong, perempuan pun kosong. Untuk nomor 2 buruh tani, laki-laki kosong, perempuan kosong. Nomor 3 yaitu buruh migran, perempuan kosong, laki-laki kosong, perempuan kosong. Nomor 5 yaitu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan RT 02 RW 01 itu berjumlah untuk laki-laki berjumlah 9 orang, untuk perempuan berjumlah 7 orang. Kita masuk nomor 6 yaitu pengrajin industri rumah tangga. Di sini pengrajin industri rumah tangga untuk laki-laki kosong, untuk perempuan kosong. Untuk pedagang keliling, selanjutnya untuk pedagang keliling untuk laki-laki kosong, perempuan juga kosong. Untuk peternak jumlah laki-laki 1 kosong, jumlah perempuan kosong. Untuk dokter swasta di wilayah RT 02 RW 01 untuk laki-laki kosong, perempuan pun kosong. Bidan atau bidan swasta di wilayah RT 02 RW 01 itu juga untuk laki-laki kosong, perempuan kosong. Kita nyambung ke nomor 13 yaitu wira swasta. Untuk wira swasta jumlah laki-laki ada 60 orang, untuk perempuan itu berjumlah 27 orang.
Dan untuk ibu rumah tangga, laki-laki kosong, perempuan 125. Kita masuk ke nomor 14, yaitu buruh harian lepas. Untuk buruh harian lepas yang berada di RT 02 RW 01 ini berjumlah 75 orang untuk laki-laki. Jadi jumlah total penduduk berjumlah 154 laki-laki jenis pekerjaan. Untuk perempuan berjumlah 161. Di sini untuk agama, aliran dan kepercayaan, untuk yang beragama Islam itu berjumlah 317 orang. Untuk yang beragama Islam, perempuan itu berjumlah 305. Untuk agama Kristen kosong, agama Katolik kosong, agama Hindu kosong, agama Buddha kosong, agama Konghucu itu kosong, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kosong. Jadi jumlah data yang beragama Islam mayoritas di RT 02 RW 01 Kelurahan Loropajo, agamanya mayoritas orang Islam, berjumlah 317 orang untuk laki-laki, perempuan 305. Dan ke selanjutnya yaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang berada di RT 02 RW 01 Kelurahan Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1, yaitu warga negara Indonesia laki-laki berjumlah 317 orang, untuk perempuan berjumlah 305. Warga negara asing kosong, dui kewarganegaraan juga kosong. Jadi jumlah kewarganegaraan untuk laki-laki berjumlah 317 orang, untuk perempuan berjumlah 305 orang. Selanjutnya itu suku etnis. Suku etnis ini yang bisa kita sebutkan seperti daerah suku etnis ini. Untuk yang orang Aceh, laki-laki kosong, perempuan kosong. Suku Batak kosong, suku Nias kosong, suku Jawa laki-laki 10 orang, perempuan 12 orang. Untuk Cirebon, untuk laki-laki kosong, perempuan 3 orang. Betawi kosong. Untuk Sunda, untuk laki-laki berjumlah 3 orang, perempuan 4 orang. Di sini mayoritas Sumatera. Nah, kalau mayoritas Sumatera berarti orang Melayu. Melayu ini persisnya orang Palembang. Orang Palembang ini berjumlah untuk laki-lakinya berjumlah 306 orang, perempuan 287 orang. Selanjutnya data yang harus kita laporkan kepada kelurahan yaitu catatan mental dan fisik. Di sini catatan mental dan fisik ada 7 jenis, yaitu tunarungu, tunawicara, tunanetra, lumpuh, sumbing, cacat kulit, cacat fisik, tuna, daksa, dan lainnya. Di dalam laporan yang kami kerjakan, untuk tunawicaranya itu berjumlah 2 orang, perempuannya kosong. Selanjutnya kita masuk jenis cacat fisik. Untuk cacat fisik ini di sini ada 4 kategori, yaitu 1 idiot, 2 gila, 3 stres, 4 autis.
Di dalam data kami pada saat pendataan keluarga itu berjumlah, untuk stres itu berjumlah 2 orang. Jadi total seluruhnya hanya 2 orang. Kemudian kita langsung ke berikutnya, itu tenaga kerja. Tenaga kerja untuk di sini ada 4. Yang pertama, penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah. Untuk laki-laki berjumlah 4 orang, perempuan 3 orang. Yang kedua yaitu penduduk usia 7-18 tahun yang masih sekolah. Untuk laki-laki berjumlah 53 orang, perempuan berjumlah 70 orang. Masuk yang ketiga yaitu penduduk usia 18-56 tahun ke atas. Itu kosong, laki-laki baik pun perempuan. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja. Di dalam data dan laporan data kami, untuk penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja itu berjumlah 144 orang untuk laki-laki. Untuk perempuan itu berjumlah 29 orang. Kita masuk yang keempat yaitu penduduk usia 56 tahun ke atas. Di sini kita buat kosong. Sekarang kita lanjut dengan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan. Yang pertama yaitu penduduk usia 18-50 tahun yang tidak tamat SD. Yang kedua, penduduk 18-56 tahun yang tamat SD. Yang ketiga yaitu penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP. Yang keempat, penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA. Yang kelima yaitu penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi. Untuk nomor 1, penduduk 18-50 tahun yang tidak tamat SD kosong. Untuk di nomor 2, penduduk 18-56 tahun yang tamat SD, untuk laki-laki berjumlah 56 orang, untuk perempuan 51 orang. Yang ketiga, penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP, untuk laki-laki berjumlah 26 orang, untuk perempuan 23 orang. Untuk di nomor keempat, penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA, untuk laki-laki berjumlah 116 orang, untuk perempuan berjumlah 103 orang. Kita masuk yang kelima yaitu penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi. Di sini untuk laki-laki berjumlah 22 orang, yang perempuan itu berjumlah 21 orang. Jadi jumlah kualitas angkatan kerja ataupun angkatan kerja laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki itu berjumlah 220 orang, untuk perempuan berjumlah 198 orang. Baiklah sahabat YouTube, kita lanjut lagi untuk prasarana peribadatan di wilayah RT 02 RW 01 Kelurahan Loro Pajil, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Untuk prasarana peribadatan, jenis prasarana di sini ada 7. Yang pertama jumlah masjid, yang kedua jumlah langgar, surau atau musola, jumlah gereja Kristen ataupun Protestan, yang keempat jumlah gereja Katolik,
yang kelima jumlah wihara, yang keenam jumlah pura, yang ketujuh jumlah kelenteng. Di dalam wilayah RT 02 RW 01 yang alhamdulillah kami dipercaya sebagai ketua RT-nya, kami sudah mendata dan keliling wilayah RT 02 RW 01 RW 01 Kelurahan Loropajo. Untuk nomor 1, jumlah masjid di wilayah kami kosong, tidak ada masjid. Yang kedua, jumlah langgar atau surau musola di wilayah kami langgar kosong, surau kosong, hanya ada 1 musola. Yang ketiga, jumlah gereja Kristen Protestan kosong, tidak ada. Jumlah gereja Katolik kosong juga. Jumlah wihara kosong juga. Jumlah pura kosong, dan jumlah kelenteng kami juga kosong. Ini data prasarana peribadatan yang berada di wilayah RT 02 RW 101 Kelurahan Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Selanjutnya kita masuk ke prasarana olahraga. Di sini prasarana olahraga sudah dicantumkan oleh pemerintah sesuai dengan data yang mereka rekrut ke pemerintah, ke warga. Di sini ada 10 golongan olahraga yang sudah pemerintah cantumkan untuk kami selaku ketua RT mendata warga yang ada prasarana olahraga. 1, lapangan sepak bola itu di wilayah kami kosong. Lapangan bulu tangkis di wilayah RT 02 RW 01 itu berjumlah 1. Ketiga, meja pingpong kosong. 4, lapangan tenis kosong. 5, lapangan voli kosong. 6, lapangan golf kosong. 7, lapangan basket kosong. 8, pusat kebugaran juga kosong. 9, gelanggang remaja juga kosong. Dan 10, lapangan futsal kosong. Di wilayah kami untuk prasarana olahraga hanya 1, yaitu bulu tangkis, lapangan bulu tangkis. Inilah sarana prasarana wilayah RT 02 RW 01 Kelurahan Loropajo, sahabat YouTube. Selanjutnya kita masuk ke prasarana dan sarana kesehatan. Nah, di sini sangat penting sahabat YouTube. Di wilayah kami ini jenis prasarana kesehatannya di sini ada 13 golongan. Pertama yaitu rumah sakit umum, kedua puskesmas, ketiga puskesmas pembantu, keempat poliklinik atau balai pengobatan, yang kelima apotik, yang keenam posyandu, yang ketujuh toko obat, yang ke-8 balai pengobatan masyarakat yayasan swasta, 9 gudang penyimpanan obat, 10 jumlah rumah kantor praktek dokter, 11 rumah bersalin, 12 balai kesehatan ibu dan anak, ke-13 rumah sakit mata. Dari keseluruhan jumlah 13 orang itu, 13 golongan tersebut yang jenis prasarana kesehatan, kami hanya punya posyandu. Selebih dari posyandu wilayah RT 02 RW 01 kami memang tidak ada. Selanjutnya sarana prasarana jenis prasarana kesehatan. Jenis prasarana kesehatan ini di sini ada 10. Yang pertama yaitu jumlah dokter umum, jumlah dokter gigi, jumlah dokter gigi spesialis lainnya, jumlah paramedik, jumlah dukun bersalin berlatih, jumlah bidan, jumlah perawat, jumlah dukun pengobatan alternatif, 9 jumlah dokter praktek, dan jumlah laboratorium kesehatan. Dari jenis prasarana kesehatan tersebut di wilayah kami ataupun di RT kami itu semuanya kosong. Kita tidak mempunyai jenis prasarana kesehatan tersebut. Selanjutnya prasarana pendidikan. Di sini juga prasarana pendidikan ada
12. Yang pertama yaitu gedung kampus PTN. Gedung kampus PTN ini, yang kedua gedung kampus PTS, 3 gedung SMA sederajat, gedung SMP sederajat, gedung SD sederajat, dan semua angkatan kerja ataupun prasarana pendidikan di wilayah kami RT02 RW01 itu fasilitas-fasilitas pendidikan, prasarana pendidikan itu kami tidak ada. Selanjutnya yaitu prasarana energi dan penerangan. Prasarana energi dan penerangan di wilayah kami RT02 RW01 yaitu di sini tertulis ada jumlah kurang lebih 6. Pertama listrik PLN, yang kedua diesel umum, yang ketiga genset pribadi, 4 lampu minyak tanah jarak atau kelapa, kelima gas alam, yang keenam LPG. Dari prasarana energi dan penerangan, untuk listrik PLN itu jumlahnya 126 keluarga. Untuk diesel umum kosong, genset pribadi kosong, lampu minyak tanah jarak kelapa juga kosong. Untuk gas alam itu berjumlah, untuk data di tahun 2022 ini berjumlahnya 22. Sebelum ini di tahun 2022 di awal bulan Januari kita juga sudah ada kerjasama dengan perusahaan gas alam. Mereka sudah mensurvei warga-warga yang akan memasang gas alam, namun baru sebatas menindaklanjuti untuk pemasangan. Sampai dengan saat ini pemasangan gas alam yang kalau tidak salah sudah di dalam data saya sekitar 9 orang. Untuk pemasangannya untuk saat ini belum terlaksana, masih dalam proses. Lanjut yang keenam yaitu LPG. Nah, untuk LPG di wilayah RT02 RW01 Kelurahan Lorakpajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Di sini sudah tertera dan sudah kami survei seluruh warga. Jumlah LPG yang berada di warga RT02 RW01 berjumlah 131 orang. Itulah sarana energi dan penerangan yang berada di wilayah RT02 RW01 Kelurahan Lorakpajo. Untuk prasarana hiburan dan wisata, di sini ada 14 golongan. Dari 14 golongan untuk prasarana hiburan wisata di RT kami tidak mempunyai semua dan kosong. Selanjutnya prasarana dan sarana kebersihan. Di sini ada 11 golongan. Yang pertama prasarana dan sarana kebersihan ini, 1 tempat pembuangan sementara TPS, tempat pembuangan akhir TPA, tempat penghancur sampah insinerator, yang keempat jumlah gerobak sampah, yang kelima jumlah tong sampah, yang keenam jumlah satgas kebersihan, yang ketujuh jumlah anggota satgas kebersihan, yang kedelapan jumlah pemulung, yang kesembilan tempat pengelolaan sampah, yang ke-10 pengelolaan sampah lingkungan RT, yang ke-11 pengelolaan sampah yang lainnya. Dari kesemua prasarana dan sarana kebersihan tersebut, untuk wilayah RT02 RW01 di warga saya itu kosong. Baiklah sahabat YouTube, itulah sebagian informasi dan keterangan yang saya sampaikan kepada sahabat YouTube selaku kami yang dipercaya oleh warga untuk menjadi Ketua RT02 RW01 Kelurahan Lorakpajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang.
Dan ini memang tugas kami dan menjadi sudah tanggung jawab kami terhadap warga, baik pun tanggung jawab kami kepada Kelurahan Lorak Pajo yang sudah mempercayai kami untuk meliput dan menghimpun seluruh kegiatan-kegiatan yang berada di RT 02 RW 01. Itulah sahabat YouTube, seperti yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan kepada sahabat YouTube, penjelasan dan tugas-tugas kami selaku Ketua RT 02 RW 01 yang sudah menjadi tanggung jawab kami. Di setiap bulan sekali itu kami adalah kurang lebih sebulan sekali. Di triwulan ataupun di 3 bulan sekali kami pun juga ada kegiatan untuk mengupload ataupun membuat data yang berada di wilayah RT 02 RW 01 Kelurahan Lorak Pajo. Dan biasanya juga di dalam setiap setahun sekali kami juga akan mengupdate data, yaitu masalah PBB warga. Dan untuk PBB warga sudah kami terangkan dan kami informasikan pada sahabat YouTube di video sebelumnya, di video saya sebelumnya. Mungkin inilah sedikit cerita, sedikit ulasan ataupun sedikit informasi kepada sahabat YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat YouTube yang masih setia dan menyimak video channel Andi Aki. Saya mengucapkan terima kasih atas supportnya. Dan bagi sahabat YouTube yang baru menemukan channel Andi Aki, saya mohon izin kepada sahabat YouTube untuk subscribe, like, komen, dan tombol notifikasinya agar video channel Andi Aki ini kedepannya bisa berkembang dan bisa menyajikan video-video terbaru dari kegiatan channel Andi Aki sebagai Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Lorak Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Demikian dulu sahabat YouTube kegiatan dan ataupun informasi yang sudah saya sampaikan kepada sahabat YouTube. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.